Apa itu siklus fosfor? Siklus fosfor adalah salah satu bagian dari siklus biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Keberadaan daur ini sangat diperlukan untuk kelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi. Adapun siklus biokimia meliputi siklus air, siklus sulfur atau belerang, siklus nitrogen, siklus karbon, dan siklus fosfor. Siklus biogeokimia berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur kimia yang telah dipakai oleh seluruh komponen di bumi, baik itu biotik maupun abiotik. Dengan begitu, kelangsungan hidup di bumi akan terjaga. Fosfor juga satu-satunya siklus biogeokimia yang tidak melewati atmosfer. I just had to let you know you're Peran fosfor lebih dikenal sebagai penunjang proses evaluasi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk member sel, menyusun tulang, dan DNA serta RNA. Di samping perannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan gagang guna menghasilkan oksigen. Fosfor di alam terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fosfor organik. Fosfor organik berasal dari sisa makhluk hidup seperti kotoran hewan, bangkai, dan sisa tumbuhan. Proses ini harus diuraikan terlebih dahulu oleh makhluk hidup di sekitarnya. 2. Fosfor anorganik. Fosfor anorganik yang berasal dari pelapukan batuan fosfat seperti mineral apatit. Fosfor jenis ini umumnya berada dalam bentuk padat di tanah dan belum larut, sehingga ketersediaannya bagi tanaman masih terbatas, bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. 3. Fosfor terlarut. Fosfor ini paling penting bagi tanaman, yaitu fosfor yang berada dalam bentuk ion di dalam air tanah. Ion tersebut antara lain fosfat, hidrogen fosfat, dan dihidrogen fosfat. Bentuk inilah yang dapat langsung diserap oleh akar tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Proses fosfor diawali dengan batuan sediman oleh air hujan. Batuan yang mengandung fosfor akan mengalami pelapukan, sehingga fosfor akan larut, lalu fosfor akan masuk ke dalam air dan tanah, kemudian fosfor akan diserap oleh tumbuhan dan berpindah ke tumbuhan tersebut. Lalu tumbuhan tersebut dikonsumsi oleh makhluk hidup, yakni hewan dan manusia. Hewan herbivora juga akan dikonsumsi oleh manusia. Ketika tumbuhan, hewan, dan manusia mati, maka akan mengalami dekomposisi atau pembusukan oleh batuan dekomposer menjadi detritus dan kemudian kembali lagi menjadi fosfor. Kemudian, fosfor ikut terbawa air yang mengalir akan berakhir di lautan. Kemudian fosfor menumpuk lalu menjadi batuan kembali. Ketika permukaan air laut menurun atau dasar laut mengalami kenaikan, batuan yang mengandung fosfor menjadi bagian ekosistem darat. Proses ini memerlukan waktu ribuan tahun sebelum siklus terulang kembali. Jadi itulah pengertian, peran, bentuk, dan tahapan siklus fosfor. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi teman-teman.